Faktor lain yang sangat menjanjikan untuk pemanfaatan cahaya matahari adalah makin berkurangnya harga solar cell. Bisa kita lihat di sini, harga solar cell dari tahun ke tahun makin berkurang. Dan suatu saat ada kemungkinan harganya akan mirip dengan listrik yang kita dapatkan dari sumber yang tidak terbarukan per kilowatt hour-nya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pertama adalah inovasi dalam hal teknologi dan manufacturing yang dapat menemukan proses pembuatan solar cell yang lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua adalah makin banyaknya solar cell yang terjual. Ini bisa karena adanya insentif dari pemerintah atau perubahan lifestyle yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memakai solar cell. Yang ketiga adalah makin turunnya harga material untuk solar cell. Jadi ini ringkasan diskusi kita sejauh ini, ya. Jadi yang pertama, kenapa kita sebaiknya memanfaatkan cahaya matahari? Pertama kita bahas kenapa energi ini penting, bagaimana dia berhubungan dengan Human Development Index dan GDP dari sebuah negara. Kemudian kita juga bahas tentang banyaknya persediaan cahaya matahari yang bisa kita gunakan beserta keuntungan dan kekurangannya. Kemudian kita juga membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan energi dari cahaya matahari ini. Ya. Pertama kita lihat bagaimana harga dan skala pemakaian energi dari matahari ini mulai mendekati skala pemakaian dan harga dari energi yang tidak terbarukan. Walaupun demikian, tantangan untuk adaptasi pemakaian energi dari cahaya matahari dalam skala besar, ya terutama dalam skala besar, masih banyak tantangannya, yang pada umumnya bersumber dari teknologi ya, atau manufacturing, persebaran, beserta pemakaiannya. Jadi untuk meningkatkan pemanfaatan cahaya matahari, kita perlu pemahaman yang dalam sains dan teknologi dalam bidang ini. Berikutnya kita akan belajar mengenai fundamental dari solar cell. Jadi sejauh ini kita masih agak santai ya kuliahnya. Nah ini mulai pick up kuliahnya dimulai dari sini. Jadi pertama kita perlu memfamiliarkan diri dulu dengan konsep fotovoltaik. Jadi fotovoltaik itu apa? Jadi fotovoltaik adalah peristiwa dihasilkannya voltase atau tegangan ya di material semikonduktor yang dikarenakan adanya absorpsi cahaya pada material tersebut. Peristiwa ini tergantung dari banyaknya cahaya matahari yang dalam hal ini bisa disebut juga sebagai foton. Jadi istilah kerennya adalah foton yang sampai di permukaan bumi. Hanya foton yang memiliki energi lebih besar dari energi band gap. Jadi di material semikonduktor ini ada yang namanya energi band gap. Jadi hanya foton yang memiliki energi lebih besar dari energi band gap yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi mungkin yang S1-nya tidak di material, ada beberapa istilah baru di sini, ada band gap, semikonduktor, ini nanti kita akan bahas. Yang terjadi pada material semikonduktor adalah material semikonduktor ini menyerap foton, jadi elektron di semikonduktor ini akan tereksitasi. Jadi ada istilah baru lagi, elektron tereksitasi. Ini apa? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya sangat sarankan untuk menonton video ini biar ada bayangan fundamental fotovoltaik itu seperti apa. Ya, setelah menonton video ini baru kita lanjutkan lagi kuliahnya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai charge atau muatan pada solar cell. Ya.
Ada yang namanya charge di sini atau muatan ya. Kalau kita bicara tentang energi listrik, pasti akan bicara mengenai muatan ya. Energi listrik itu ada karena ada muatan atau charge yang berpindah. Jadi ada yang terjadi pada muatan solar cell, sehingga solar cell tersebut bisa menghasilkan energi listrik. Jadi apa yang terjadi pada muatan pada solar cell ya? Yang pertama terjadi yang namanya charge generation. Jadi atau proses di mana cahaya matahari atau foton ya menghasilkan muatan pada semikonduktor. Secara ringkas yang terjadi adalah foton atau cahaya ini jadi foton ini punya energi, jadi energinya dikasih ke elektron sehingga elektron itu bisa lompat, bisa bebas. Jadi ini yang terjadi pada saat charge generation. Jadi ada energi yang ditransfer dari foton cahaya matahari ke elektron sehingga elektron itu bisa bebas. Nah, ini charge generation. Yang kedua adalah charge separation. Jadi pada saat tereksitasi ini elektron itu berpisah. Jadi ini tadi digambarkan di sini ya. Jadi ada pada awalnya, pada sebelum kena cahaya matahari, elektron hole pair ini tuh dia pasangan. Jadi dia selalu dekat bersama. Yang terjadi pada saat charge generation adalah elektronnya lompat ya, pindah, meninggalkan hole. Jadi dia sekarang terpisah. Jadi elektron hole pair ini terpisah setelah terjadinya charge generation. Yang terakhir adalah charge collection. Jadi setelah dipisah, jadi elektron dan hole, elektron ini muatannya bermuatan negatif, sedangkan hole ini bermuatan positif. Jadi elektron dan hole ini harus dipisahkan supaya terjadi perbedaan supaya terjadi perbedaan potensial. Jadi kalau sudah dipisah, nah ini nanti akan kita bahas lebih, dan kemudian setelah dipisah kita kumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan dialirkan keluar. Jadi elektronnya akan keluar dari ini. Jadi kalau negatif dia akan pindah ke sini dan akhirnya bisa di sini ada lampu, misalnya external load ini bisa dalam lampu sehingga bisa nyala. Nanti ini kita akan bahas. Tapi pada intinya di solar cell ya, muatan itu mengalami tiga proses ini. Yang pertama muatannya diciptakan ya, digenerate oleh cahaya matahari, kemudian dipisahkan, kemudian dikumpulkan. Jadi intinya seperti itu. Detailnya nanti kita bahas dengan lebih detail lagi.